Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Perkenalkan, nama saya Yaya Tohari, NPM 17130510003, Penjas 2017. Program studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Hubungan antara daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada SSB Persibu FC Lampung Tengah. Bab 1, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, saran dan kesimpulan, lampiran. Pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Menurut penulis, menurut hasil pengamatan dan observasi pada SSB Persibu FC, berdasarkan data-data yang diperoleh, terdapat dugaan sementara penyebab tendangan pada masing-masing pemain, yaitu lemahnya daya ledak otot tungkai dan kurang maksimalnya pemanfaatan panjang tungkai sebagai tuas pengungkit pada setiap pemain. Dengan demikian, hasil tendangan jarak jauh yang diperoleh masih kurang memuaskan. Pengertian sepak bola. Sepak bola merupakan sebuah permainan yang dimainkan bergu, yang masing-masing regu terdiri dari penjaga gawang, pemain belakang, pemain tengah, dan pemain depan. Teknik dalam sepak bola. Teknik dalam permainan sepak bola dengan menguasai bola yang meliputi kemampuan pengenalan bola dengan bagian tubuh atau ball feeling, menendang bola passing, menendang bola ke gawang atau shooting, menggiring bola dribbling, menerima dan menguasai bola receiving and controlling the ball, menyundul bola heading, gerak tipu feinting, merebut bola, melempar bola ke dalam throw in, dan menipu lawan goalkeeping. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Belum diketahuinya hubungan antara daya ledak otot tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh dalam permainan sepak bola SSB Persibu FC. 2. Belum diketahuinya hubungan antara panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh dalam permainan sepak bola SSB Persibu FC. 3. Belum diketahuinya hubungan antara daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh dalam permainan sepak bola SSB Persibu FC. Batasan masalah. Memperhatikan diri dari identifikasi masalah guna mencegah perluasan-perluasan penafsiran pada permasalahan yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, saya hanya memfokuskan pada hubungan antara daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada SSB Persibu FC Lampung Tengah. Berdasarkan latar belakang identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang dikemukakan, maka peneliti merumuskan suatu masalah sebagai berikut. 1. Apakah ada hubungan antara daya ledak otot tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada SSB Persibu FC Lampung Tengah? 2. Apakah ada hubungan antara panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada SSB Persibu FC Lampung Tengah? 3. Apakah ada hubungan antara daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada SSB Persibu FC Lampung Tengah? Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang, maka identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1. Untuk mengetahui hubungan antara daya ledak otot tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada SSB Persibu FC Lampung Tengah. 2. Untuk mengetahui hubungan antara panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada SSB Persibu FC Lampung Tengah. 3. Untuk mengetahui hubungan antara daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada SSB Persibu FC Lampung Tengah. Manfaat penelitian. Bagi pelatih, memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang olahraga mengenai tendangan dan dapat membantu pelatih
dalam memberikan latihan unsur kondisi fisik yang tepat untuk melakukan tendangan. 2. Bagi SSB, memberikan pengetahuan dalam bidang olahraga mengenai tendangan dan dapat membantu pelatih atau instruktur sepak bola dalam memberikan jenis unsur kondisi fisik yang tepat untuk melakukan teknik menendang bola. 3. Bagi program studi pendidikan jasmani dan kesehatan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya pengembangan ilmu keolahragaan yang lebih luas, khususnya dalam tendangan itu sendiri. Kemudian tinjauan pustaka, pengertian sepak bola, teknik dasar sepak bola, teknik dasar menendang bola, daya ledak otot tungkai, panjang tungkai, tendangan jarak jauh, dan kerangka pikir. Hipotesis penelitian. HO, tidak ada hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada SSB Persibu FC Lampung Tengah. H1, ada hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada SSB Persibu FC Lampung Tengah. HO, tidak ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada SSB Persibu FC Lampung Tengah. H2, ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada SSB Persibu FC Lampung Tengah. HO, tidak ada hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada SSB Persibu FC Lampung Tengah. H3, ada hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada SSB Persibu FC Lampung Tengah. Ketiga, metode penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, desain penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data. Populasi dan sampel. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah anak pada SSB Persibu FC Lampung Tengah yang berjumlah 30 orang. Sampel, sebanyak 30 anak dengan alasan karena populasinya di bawah 100 sesuai dengan pendapat Ari Kunto, yaitu apabila populasi kurang dari 100, maka sampel diambil dari keseluruhan populasi yang ada sehingga disebut penelitian populasi. Variabel penelitian. Daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai untuk tendangan jarak jauh. Desain penelitian. X1, X2, dan X3 terhadap Y. Desain penelitian variabel X1, X2, X3, dan variabel Y. Sumber Sugiono 2008, halaman 10. X1 disebut daya ledak otot tungkai, X2 disebut panjang tungkai, X3 daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai, dan Y hasil tendangan jarak jauh. Instrumen penelitian. Menurut Suharsimi 2004 dalam buku Sudaryono, Gagung Margono, dan Wardani Rahayu 2013, instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan one-shot model, yaitu pendekatan yang menggunakan satu kali pengumpulan data. Instrumen tes menggunakan long pass test. Alat ukur ini mempunyai reliabilitas 0,99 dan validitasnya 0,94 menurut Measurement Concept in Physical Education. Frank M. Verducci, ed. 1980. 1. Instrumen daya ledak otot tungkai. Untuk mengukur daya ledak otot tungkai ada dua cara, yaitu dengan vertical jump dan standing board jump. Tes ini bertujuan untuk mengukur daya power otot kaki ke arah depan horizontal karena akurasi tendangan pada sepak bola melakukan gerakan yang bersifat dorongan ke depan, maka instrumen atau tes yang digunakan adalah standing board jump. 2. Instrumen panjang tungkai. Untuk mengukur panjang tungkai menggunakan alat yang disebut antropometer. 3. Instrumen tendangan jarak jauh menggunakan tes long pass. Alat ukur ini mempunyai validitas 0,94 dan reliabilitas 0,99. Diambil dari M. Barrow, PED Physical Education, Philadelphia, 1971. Teknik analisis data, uji prasyarat, uji normalitas.
Pengujian normalitas ini adalah menggunakan uji Lilliefors. Langkah pengujiannya mengikuti prosedur Sudiono 2005 446, yaitu apabila LO lebih kecil daripada L tabel berarti disebut data tidak normal. Kemudian apabila LO lebih besar daripada L tabel disebut normal. Untuk uji normalitas sendiri adalah uji ini untuk melihat apakah data penelitian yang diperoleh mempunyai distribusi atau sebaran normal atau tidak. Kemudian kedua, uji hipotesis. Menurut Sugiono 2008, untuk menguji hipotesis antara X1 dengan Y, X2 dengan Y, X1 dan X2 dengan Y, X1 dan X2 dengan Y, digunakan statistik melalui korelasi produk momen dengan rumus sebagai berikut. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. 1. Hasil penelitian. 2. Pembahasan. Hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di SSB Porsi BFC Lampung Tengah yang berjumlah 30 orang, keseluruhan siswa SSB Porsi BFC yang disebut dengan penelitian populasi dengan teknik pengambilan sampel dan populasi sampel. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengukur daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada SSB Porsi BFC Lampung Tengah. Deskripsi data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh. Data yang diperoleh dari tiap-tiap variabel tersebut kemudian dikelompokkan dan dianalisis dengan statistik seperti terlihat pada lampiran. Data dari daya ledak otot tungkai menggunakan standing board jam dan panjang tungkai menggunakan antropometer. Dan hasil tendangan jarak jauh diukur menggunakan instrumen tendangan jarak jauh. Adapun rangkuman deskripsi secara keseluruhan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Keterangan. Rata, simpangan standar deviasi dan sum. Daya ledak otot tungkai rata 197. Standar deviasi 24,90. Sum 5.906. Panjang tungkai rata 85. Standar deviasi 3,48. Sum 2.548. Hasil long pass rata 3.303. Standar deviasi 5,86. Sum 99.100. Uji prasyarat. 1. Uji normalitas. Uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah data penelitian yang diperoleh mempunyai distribusi atau sebaran normal atau tidak. Langkah-langkah pengujiannya mengikuti prosedur Sujana, yaitu sebutlah harga tersebut ini dengan LO. Setelah harga LO, nilai hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan nilai kritis LO untuk uji Lilliefors dengan taraf signifikan 0,5. Bila harga LO lebih kecil dari L tabel, maka data yang akan diperoleh tersebut berdistribusi normal. Sedangkan bila LO lebih besar dari L tabel, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Kemudian terlihat dari tabel dari hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikan L hitung lebih kecil dari L tabel, maka data berdistribusi normal. Bisa kita lihat variabel daya ledak otot tungkai, L hitungnya 0,166, L tabelnya 0,227. L hitung lebih kecil daripada L tabel, maka disebut data berdistribusi normal. Panjang tungkai, L hitung 0,139, L tabelnya 0,242. Maka data tersebut disebut normal. Hasil tendangan jarak jauh, L hitungnya 0,156, L tabelnya 0,220. Maka data tersebut berdistribusi normal. 2. Uji hipotesis atau menggunakan korelasi produk momen. Uji hipotesis 1.
Berdasarkan hasil analisis korelasi pada SSB porsi biopsi lambung tengah, diperoleh daya ledak otot tungkai memiliki koefisiensi korelasi 44,0087, sehingga H1 diterima, yaitu ada hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh. Dapat kita lihat pada tabel interpretasi koefisiensi korelasi nilai R, hubungannya cukup antara daya ledak otot tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh. Dengan variabel daya ledak otot tungkai R hitungnya 44,087 dengan R tabelnya 0,31, maka data tersebut disebut signifikan. Kemudian uji hipotesis 2. Berdasarkan hasil analisis korelasi pada SSB porsi biopsi lambung tengah, diperoleh panjang tungkai memiliki koefisiensi korelasi 136,03, sehingga H2 diterima, yaitu ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh. Kemudian dapat kita lihat pada tabel interpretasi koefisien korelasi nilai R, hubungannya sangat kuat antara panjang tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh. Dengan variabel panjang tungkai R hitung 136,03, R tabel 0,361, maka data tersebut signifikan. Uji hipotesis 3. Berdasarkan hasil analisis korelasi pada SSB porsi biopsi lambung tengah, diperoleh daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh memiliki koefisien korelasi 3,711, sehingga H3 diterima, yaitu ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh. Dengan variabel daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh, R hitungnya 3,711, R tabel 0,361, keterangan signifikan. Pembahasan hasil penelitian ini memberikan penafsiran lebih lanjut mengenai hasil-hasil analisis data yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pengujian hipotesis telah menghasilkan kesimpulan analisis yang dapat dipaparkan lebih lanjut secara rinci sebagai berikut. A. Daya ledak otot tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh. Berdasarkan koefisien korelasi pada lampiran dapat diketahui bahwa daya ledak otot tungkai memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil tendangan jarak jauh, sehingga HO ditolak dan H1 diterima. B. Panjang tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh. Berdasarkan koefisien korelasi pada lampiran, dapat diketahui bahwa panjang tungkai memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil tendangan jarak jauh, sehingga HO ditolak dan H2 diterima. C. Panjang tungkai dan daya ledak otot tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh. Berdasarkan koefisien korelasi pada lampiran, dapat diketahui bahwa panjang tungkai dan daya ledak otot tungkai memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil tendangan jarak jauh, sehingga HO ditolak dan H3 diterima. Kesimpulan dan saran. 1 kesimpulan, 2 saran. Kesimpulan. A. Simpulan. 1. Terdapat hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada SSB porsi biopsi lambung tengah. 2. Terdapat hubungan yang signifikan antara panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada SSB porsi biopsi lambung tengah. 3. Terdapat hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada SSB porsi biopsi lambung tengah. Saran. 1. Agar hasil penelitian ini lebih mendalam dan komprehensif, sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan dengan menambah sampel dan variabel. 2. Unsur panjang tungkai dan daya ledak otot tungkai memberi kontribusi terhadap hasil tendangan jarak jauh pada sepak bola. Oleh sebab itu, maka untuk para pelatih untuk bisa lebih melatih siswa dengan ketiga unsur ini untuk mendapatkan hasil tendangan jarak jauh yang optimal. Hasil penelitian ini diharapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK olahraga, khususnya dalam pembelajaran sepak bola, dan memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang olahraga sepak bola mengenai tendangan dan dapat membantu pelatih dalam memberikan latihan unsur kondisi fisik yang tepat untuk melakukan tendangan. 3. Hasil penelitian dapat diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan keolahragaan, khususnya metode kepelatihan.
terutama dalam tendangan jarak jauh, lebih khususnya pada pelatihan cabang olahraga sepak bola. Terima kasih. Demikian presentasi yang saya lakukan untuk seminar hasil saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada pembahas dan pembimbing saya minta kritik, masukan, dan sarannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.